Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali buat teman-teman dimanapun kalian berada. Seperti biasa, Mang Aka mau berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar keberkahan. Nah, pada kesempatan kali ini, kebetulan Mang Aka sedang libur bekerja pada hari Sabtu, dan Mang Aka mau sharing kembali kepada teman-teman semuanya keberkahan diawali dari pagi hari. Ternyata keberkahan di pagi hari yaitu kita pertama kenapa bisa dibilang keberkahan di pagi hari, karena Mang Aka mau bercerita bahwa keberkahan di pagi hari itu sangat-sangat luar biasa ya, yang mungkin Mang Aka sudah rasakan gitu. Yang pertama, ketika keberkahan di pagi hari dengan bangun tidur di pagi hari ya, kita membiasakan bangun tidur sebelum adzan subuh ya. Yang pertama, keberkahan yang Allah limpahkan di pagi hari adalah menjalankan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh dan mandi sebelum adzan subuh. Itu sangat luar biasa gitu yang Mang Aka rasakan. Walaupun ada tantangan ya, kita merasakan hawa dingin ataupun merasakan yang ngantuk-ngantuknya gitu ya, pengen tidur tapi kita malah mandi di pagi hari gitu. Nah, tapi tentunya keberkahan memaksakan diri untuk lebih baik itu adalah sangat luar biasa. Dan apa aja yang saya dapatkan di pagi hari ketika sudah beraktivitas gitu. Yang pertama, kita mandi sebelum adzan subuh. Itu sangat luar biasa ya, kesegaran yang saya rasakan. Menghirup udara pagi itu sangat luar biasa gitu ya. Dan setelah menjalankan sholat 5 waktu, tentunya pastikan kita punya aktivitas, entah itu berzikir, membaca Al-Quran, ataupun beristighfar, ataupun bersolawat ya. Banyak hal-hal kebaikan yang kita bisa lakukan. Nah, tapi setelah itu apa keberkahan yang maka dapatkan? Yaitu keberkahannya bangun pagi itu kita punya kesempatan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran. Sebelum beraktivitas kita baca dulu ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun zikir istighfar dulu, bersolawat ataupun bertasbih, ataupun karena kita bangunnya di pagi hari, maka mungkin ada kesempatan untuk kita melakukan hal kebaikan. Misalkan dari hal kecil kita di rumah, salah satunya ya kita sarapan pagi gitu kan, yang tadinya biasa kita makan di luar, jajan di luar, sarapan di luar, karena terhubung kita ada waktu bisa masak dulu di rumah, bikin dulu makanan di pagi hari, makan bareng sama keluarga misalkan. Atau misalkan ada hal-hal kecil di rumah, kita bisa membereskan dulu hal-hal yang harus kita bereskan. Karena kalau kita sudah membiasakan membersihkan diri, membersihkan lingkungan, minimal membersihkan rumah kita sendiri gitu ya, itu akan timbul sebuah keberkahan yang akan berkelimpahan kepada kita. Nah, karena kita punya niat pengen punya keberkahan ya, kita niatkan bangun pagi. Nah, sebelum beraktivitas kita bekerja ataupun ya mungkin kalau maka bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah pabrik ya. Nah, tapi bisa menyempatkan waktu yaitu di pagi hari, entah itu apalah banyak ya, mau sapu-sapu dulu di rumah, atau misalkan bantu istri masak gitu ya, atau misalkan cuci piring, cuci baju misalkan gitu ya. Banyaklah hal-hal yang kita lakukan. Atau misalkan kita cuci motor dulu di pagi hari, membersihkan rumah kita, atau menyirami tanaman yang kita tanam misalkan. Jadi banyak hal-hal, tapi begitu ruginya dan tertutup keberkahannya ketika kita bangun siang. Satu, ketika kita bangun siang mungkin beraktivitas juga badan terasa terburu-buru ya, karena kita lupa sarapan, lupa melakukan hal-hal di pagi hari misalkan. Dan tentunya saat bekerja juga jadi nggak enak gitu, dan jadi ada pengeluaran kalau menurut Mang Aka gitu. Pengeluarannya apa?
ya yang biasanya kita makan di rumah, sarapan pagi di rumah, dan setelah kita kesiangan, bangun kesiangan, keberkahannya tertutup dan pada akhirnya kita jadi jajan di luar, atau misalkan jadi ya intinya jadi kurang efektif lah keberkahan yang datang pada kehidupan kita ketika kita bangun di siang hari. Dan itulah yang Ma'aka rasakan, keberkahan-keberkahan di pagi hari. Nah, kenapa membiasakan diri menanamkan hal-hal kebaikan? Karena di sebuah keyakinan yang Ma'aka rasakan adalah semakin banyak kita menanam hal-hal kebaikan, maka semakin hilang hal-hal keburukan yang akan menerpa kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Contoh, kalau kita membiasakan cucian kita numpuk misalkan, atau misalkan piring kotor yang bekas kita makan, kita membiasakan lama-kelamaan semakin menumpuk gitu kan. Kalau misalkan mau kita punya kendaraan, kita lupa nyuci, semakin lama semakin tebal gitu ya kotoran yang menerpa di sebuah kendaraan itu, maka ambil kita lihat lah, intinya dilihat orang juga nggak enak, apalagi sama kita yang makainya gitu. Nah, dan apa sih keberkahannya ketika kita mencuci di pagi hari, atau misalkan sudah membersihkan lingkungan kita di pagi hari? Karena disitulah niat kita, dan tentunya akan terlihat keindahan, kebahagiaan yang akan menerpa kehidupan kita. Misalkan karena motor kita sudah dicuci sampai bersih dan kita enak memakainya karena motor kita bersih dan kita pede memakai. Dan itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sering menyuci kendaraan kita, karena kita sayang dengan sebuah kendaraan kita, maka motor itu juga nggak bakalan ada kendala apapun gitu. Jadi contohnya kalau kita merawat sebuah tanaman, merawat sebuah kendaraan, maka akan semakin tidak akan banyak kendala ataupun permasalahan di motor itu. Tapi gimana kalau misalkan kita tidak merawatnya? Ya tentunya motor itu nggak bakalan tahan lama gitu. Kondisi dipakainya, kondisi beraktivitas di motor itu misalkan, pasti ada aja kendalanya gitu. Nah, itulah keberkahan-keberkahan di pagi hari yang Ma'aka sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan semakin banyak kita menanam hal kebaikan walaupun selalu ada banyak rintangan yang kita hadapi, dan tentunya Ma'aka bisa menyalurkan ataupun punya ide dan punya gagasan yang mau disalurkan di channel YouTube Ma'aka ini. Terutama Ma'aka juga belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan lah ya, intinya melihat konten-konten orang lain menjadi motivasi kepada Ma'aka, dan Ma'aka sekarang punya niat ingin berbagi pengalaman juga setelah apa yang Ma'aka rasakan. Dan tentunya Ma'aka sering melihat sebuah konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi ya, yang sangat luar biasa. Di setiap harinya, di setiap kontennya itu selalu penuh keberkahan yang selalu berkelimpahan gitu ya kepada orang semuanya. Dan tentunya apa sih yang kita harus bisa lakukan pada saat ini? Ya kita harus mengambil hal-hal baiknya gitu untuk kita gitu. Nah, itulah pelajaran hidup, dan orang yang hebat itu adalah orang yang selalu menjalankan hal-hal kebaikan. Dan ketika kita di dalam kehidupan banyak permasalahan, ya kita harus bisa menyelesaikan masalah itu satu persatunya, dimulai dari hal-hal kecil, karena hidup itu adalah sebuah masalah, dan seberapa banyak masalah kita yang harus kita selesaikan di dunia ini. Pada intinya seperti itu. Dan mungkin Mangka juga pernah menyimak dari ceramah-ceramahnya dari Agin gitu ya, kayak dari Pak Nasrullah gitu, Pak Ustaz Yusuf Mansur gitu ya, Habib Novel, bahwa kita tidak akan dikasih masalah sama Allah SWT
Tapi kenapa kita sekarang punya masalah? Ya, kita jangan menyalahkan orang lain. Tentunya menyalahkan diri sendiri itu lebih baik. Dan introspeksi diri itu lebih baik. Dan tentunya di setiap permasalahan kehidupan tentunya pasti berbeda-beda buat teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa kita selalu bersyukur apapun yang Allah hendaki pada saat ini. Walaupun kita masih diberikan kekurangan dalam sebuah materi, diberikan kekurangan dari kesehatan, tapi rasa syukur yang Allah berikan itu masih ada yang harus kita syukuri. Salah satunya ya kita masih ada di dunia ini, diberikan umur di dunia ini untuk bisa hidup, menjalankan kehidupan, untuk selalu melakukan hal-hal kebaikan. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, kunci kehidupan adalah membahagiakan dan memuliakan orang lain karena kita. Itu yang selalu termotivasi bagi saya, karena saya sering melihat konten-kontennya Pak Nasrullah yang sangat luar biasa, yang sudah saya rasakan banyak perubahan-perubahan yang secara drastis gitu ya, yang menerpa dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan maka sharing pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, dan jika ada saran dan masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Dan saya terima kasih banyak kepada teman semuanya yang sudah like, subscribe channel ini. Dan tentunya harapan maka seperti ini. Emang susah sih ya menjadi seorang YouTuber, itu tidak gampang dan tidak mudah. Tapi niat Ma'aka membuka channel YouTube ini salah satu ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita. Dan mungkin dari kata-kata Ma'aka, walaupun banyak salahnya, kurang pengetahuannya, mudah-mudahan ada satu kata atau dua kata yang bisa bermanfaat buat orang lain. Karena berbagi itu tidak cukup dengan sebuah materi, tidak cukup dengan sebuah tidak cukup dengan apa yang kita beri kepada orang tersebut, tapi dengan sebuah mengasih tahu ataupun bercerita tentang ilmu, sebuah ilmu juga, itu sangat bermanfaat dan luar biasa untuk kita berbagi kepada siapapun. Mudah-mudahan saya undur diri, dan salam kenal dari saya Ma'aka, YouTuber pemula mungkin bisa dibilang, dan salam sehat luar biasa kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.